wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, undangannya ayat ya Pak? Itu ayat ya? Oh gitu. Mungkin Bapak Ustadz Dasyid yang saya hormati. Kemudian Pak Ustadz mungkin masih di jalan. Beberapa undangan Ketua RW 10, RW 11 yang mungkin belum sempat hadir. Selamat datang, mungkin selamat bergabung di Masjid Asyari. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi untuk apa? Berkat rahmat, karunia, hidayah, inayah, dan izinnya lah kita bisa berkumpul hari ini, saat ini, untuk melaksanakan apa? Yaitu melaksanakan salah satu syiar memeriahkan dalam rangka kita merasa bergembira, kita merasa bangga, berbahagia dengan kelahiran salah satu atau satu-satunya manusia yang paling mulia, yaitu kelahiran Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbahagia, kita harus berbangga, dan kita juga harus merasa merupakan bagian dari proses dari memeriahkan acara tersebut. Oke. Kemudian tak lupa salawat dan salam selalu senantiasa tercurah ke Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan insya Allah sampai pada kita semua yang selalu dan senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil jajah atau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng suping Bapak Ustadz Sandi Sulaiman, mangga diaturaken nggih Pak. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, izinkan pada saat ini, Bang, silakan Pak. Ya, saya mewakili, kalau dibilang ada harewos, tapi ada harewos. Mewakili DKM sama mungkin mewakili RT. Dikumpulkan ya Pak, cina. Ameh temeakeun waktu, oke lah saya wakili. Mewakili DKM dan RT, itu mengucapkan selamat datang. Terima kasih hatur nuhun untuk partisipasinya. Dalam apa? Dalam rangkaian acara yang sudah kita rencanakan dari awal, yaitu malam ini kita akan mengadakan peringatan Maulid, peringatan kelahiran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di Masjid Asyari. Dan tak lupa juga kami mohon maaf jika dalam penyambutan Bapak Ibu sekalian, terutama guru kita semua, Bapak Ustadz, banyak sekali kehilapan, kekurangan, bahkan mungkin kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ajakan juga dari tim atau pengurus DKM Asyahid, di mana Bapak Ibu yang sedang memiliki atau sudah memiliki adik-adik, anak-anak kecil, kita banyak program di sini Pak Bu. Program pendidikan, pengajian maupun pelatihan bahasa Inggris. Untuk itu tadi ada juga disampaikan dari Pak DKM, ajakan, silakan Bapak Ibu menitipkan, mengikutsertakan anak-anaknya untuk berpartisipasi aktif di kegiatan Masjid Asyahid. Masjid udah segini alhamdulillah sangat-sangat nyaman, sangat bagus. Tantangannya gimana caranya kita memakmurkan masjid itu. Jangan sampai kita masuk salah satu kategori kaum yang gemar atau senang membangun masjid tapi masjidnya sepi. Itu gak boleh ya. Tantangan kita semua supaya masjid ini lebih makmur, lebih ramai. Poin yang ketiga, acara ini terselenggara atas berkat partisipasi semua warga Gria Pataruman Asri. Jadi acara ini inisiasi dari kita, kemudian ada kemauan dari kita, perjuangan dari kita juga, pengorbanan tenaga, harta, itu segala macam dari kita. Intinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Ya, untuk acara malam ini. Dan yang terakhir, saya
titip ajakan juga ke adik-adikku sekalian, anak-anakku yang mungkin ada masih kecil nih, orang tuh masih ngorakin lah tuh Pak. Adik-adik, anak-anakku, tolong nanti pada saat Bapak Ustadz memberikan ceramah materi, tolong yang tertib ya, jangan rame, jangan ribut, bisa nggak? Mana adik-adik bisa nggak? Mana suaranya bisa nggak? Oke, jadilah kebanggaan orang tua kalian masing-masing ya. Jadilah kebanggaan orang tua masing-masing. Punya anak yang nurut, disiplin, solehah. Dan mungkin ini permohonan kami kepada Bapak Ustadz. Kami di sini ini kalau dibilang atau diibaratkan tanaman itu merasa kekeringan Pak. Untuk itu perlu adanya proses penggemburan, proses pemupukan. Apalagi melihat situasi dan kondisi saat ini, kita semua tahu kita berada di rentang waktu akhir zaman dengan segala dinamika ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, sosial, bahkan agama. Untuk itu kiranya Bapak nanti bisa memberikan kepada kami bekal, tools, strategi atau apapun itu supaya kami bisa mensikapi itu semua, sehingga kami bisa istiqomah menjalani apa yang sudah menjadi tugas kami menjalani kehidupan di alam dunia ini. Begitu pamitan banyak, haturnuhun satu acara. Mungkin nggak banyak dari saya, kurang lebih 3 menit. Yang disampaikan semuanya kebenaran dari Ilahi Robbi. Yang salah itu mutlak kesalahan saya. Mohon untuk dapat dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta adik-adik yang saya hormati dan saya doakan semoga kita semuanya senantiasa ada dalam limpahan rahmat, nikmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang masih di luar, silakan ke masjid dulu, ini masih kosong. Nggak apa-apa, bebas aja ya. Semalam ini mas silakan sambil makan, minum. Nah nanti besok mulai tertib kembali. Jadi biarkan adik-adik dengan teman-temannya ya, nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Jangan sampai masjid menjadi tempat yang angker, tempat yang tidak ada tawa anak-anak di masjid. Kita bangun masjid ya, tapi isinya orang tua semua, kan ngeri juga. Tidak ada anak-anak di masjid. Nah, karena apa? Pengurusnya galak. Kalau ada anak kecil disuruh diem, jempek. Jadi kapok mau ke masjid. Akhirnya kita sendiri yang susah untuk mencari penerus. Nah, siapa yang meneruskan Masjid Asy-Syahid ini kalau bukan anak-anak kita? Jadi jangan lihat proses fisiknya, proses tidak teraturnya. Ya, kalau tidak teratur, kalau berisik memang anak-anak wajar. Yang kurang ajar itu yang sudah aki-aki tidak ke masjid, itu yang kurang ajar. Masya Allah. Ini tema yang sangat susah sekali, meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang mana dalam Al-Quran surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yakin akhlak Rasulullah SAW itu menempati posisi yang agung. Bagaimana akhlak yang agung bisa diuraikan dengan hanya kita mendengarkan kajian 1 jam atau 2 jam. Bahkan Allah saja mensifatinya la'ala khuluqin azim, yakin berada pada akhlak yang tinggi, yang agung. Tapi kita sedikit saja dulu. Dan tadi juga ya dari Bapak yang sambutan, ternyata di kita ini memang sekarang sedang semberawut, tidak tentu. Noise-nya aya noise biasa dihilangkan. Sari kita sari yes, sudah gitu ya, yos lah anggap we eta teh ieu. Masya Allah. Baik Pak, ya saya akan mengambil tema salah satu akhlak dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya menggakkan kuah, makhluk terbaik sepanjang masa, tidak ada akhlak yang buruk daripadanya. Bahkan akhlak buruknya pun itu merupakan contoh bagi kita. Bagaimana kita tahu akhlak buruk kalau tidak dicontohkan, begitu. Beda dengan kita ya. Kalau kita jangankan yang buruk, yang baik saja selalu ada suara-suara sumbang. Oh, cenah pedah we hayang katingali cenah bager teh tuh. Pedah we cenah ieu teh cenah masjid saya teh DKM-na cenah Pak Badri. Saya beberapa tahun ke belakang pernah kesini Pak Pangling. Wah, cek teh jadi kieu sih. Masya Allah. Tandanya kalau masjidnya bagus, jamaahnya itu getol ke masjid. Amin ya. Mau mungkin mana nyumbang ke masjid, ari tara ka masjid mah da punten Pak Badri da ieu mah tara ka masjid mal gitu. Masya Allah. Ya gitu.
Jadi kita bahas dulu apa itu akhlak. Akhlak itu awal katanya dimulai dari kho, lam, kof. Apa? Kho, lam, kof. Dibikin atau diciptakan atau didesain. Jadi mau sekonyong-konyong akhlaknya tiba-tiba akhlak baik mual, akhlak bagus sekonyong-konyong dari lahir enggak akan. Bagaimana akhlak kita desain, kita rangkai, kita ciptakan, biasakan supaya menetapi akhlak yang baik. Itu jadi akhlak itu harus direncanakan. Adapun nanti ketika keceplosan, ya kita perbaiki lagi. Jadi ada yang bilang bahwa akhlak itu responsif ya. Jadi spontanitas itu kalau sudah dibiasakan baru akan menjadi spontanitas. Kita biasakan lidah kita ini, lisan kita ini untuk menyebut kalimat Allah. Maka suatu ketika kita kaget, terpleset, nah anu keluar teh lain Allah, anjay, cenah keluar teh, gitu. Berarti kurang pembiasaannya, latih lagi. Nah, terpleset lagi yang keluar Allah. Oh, sudah jadi akhlak yang spontan, berarti sudah mendarah daging. Jadi sangat berat ini, berat meneladani akhlak Rasulullah itu sangatlah berat. Pak, Rasul tidak pernah menolak permintaan seseorang. Kalau dipinta sorban langsung dibikin, tak kayak Ustaz ge mun kitu teh can bisa. Pak Ustaz cenah eta sorbana mangga moal. Maka ini berat ini tuh. Ya tapi ini mau untuk sama-sama belajar. Jadi Rasul itu salah satu sifatnya itu tidak pernah menolak permintaan. Jadi apa yang diminta ada pada Rasul langsung dikasih. Jangankan yang bekas, yang baru saja kain yang baru dihadiahkan oleh sahabat sutra. Lamun ayeuna mah beren sarung BHS. Ada sutra-sutranya, bukan sutra pul, karena laki-laki nggak boleh pakai sutra pul, harus ada campuran kain. Ada sahabat yang kabitaeun, kabitaeun teh hayangeun, dimintalah oleh sahabat tersebut. Sementara sahabat yang lain cik atunya segala dipenta ke Kanjeng Rasul, teh dari Kanjeng Rasul mah tidak akan pernah menolak permohonan permintaan. Atuh cik boga rasa Kanjeng Rasul teh can pernah make baju alus. Kakarang ayeuna make baju alus teh mah geus dipenta. Tapi apa kata Rasul? Tunggu. Nah, bang, begitu tunggu langsung oleh Nabi SAW dilepas. Kain yang baru dikasih oleh seorang sahabat dikasihkan kepada sahabat yang memintanya. Berdiri di jalan minta lagi buka sopannya. Wah lamun ku Ustad mah mau liwaro berenang lain mere dengan Ustad teh kalau minta gitu. Ai Nabi mah tidak. Nabi itu asli itu Pak. Di Quran surat Ad-Duha ya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anak yatim jangan engkau sakiti, bentak. Kepada yang meminta-minta sama, jangan engkau kasari. Dan berbagilah nikmat yang telah kau dapatkan dengan cara fahadis, menyampaikan nikmat tersebut kepada orang lain. Bukan disampaikan beritanya saja. Misal Pak, saya dapat anggur. Nah, anggurna mangga saya tik ewang gitu. Ya, tapi engke ieu ada nya pajangan kene no. Itu namanya tahadus. Jadi tahadus itu bukan menceritakan kosong,
menceritakan nikmat, kemudian nikmatnya apa dibagi begitu. Itu namanya tahadus. Nah, Nabi SAW sudah semuanya apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu ada pada diri beliau. Kita mah kadang sok keul kanu menta-menta teh. Tukang ngamen we nya bajeng manehna geus ngalagu oge ngeunaheun. Ngeur we keul. Ya, ada anak yatim suka tabiatnya membuat kesal orang sekitarnya, itu geus tabiat apa? Tabiat yatim memang suka begitu. Karena apa? Karena ia rindu sosok orang tua dan ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya. Maka ayah carikeun teh, maka ku Quran ya, dikasih tahu fa ammal yatima fala taqhar. Janganlah engkau bentak anak yatim itu, karena memang sifat dasar anak yatim itu suka dikaresekeun teureum. Ya Allah, tapi nggak apa-apa, memang itu uji. Walaupun mereka hanya setengah dari hartanya, tapi karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedekahnya seluruh hartanya 100%, maka tidak ada sahabat yang bisa menandingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena totalitas. Bukan masalah nominal yang dikeluarkannya, harta Abu Bakar 100% dibanding dengan sedekah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang setengah hartanya masih jauh, banyak yang setengah sedekahnya. Tapi kata Nabi, sahabat Abu Bakar memiliki gelar Isar. Isar itu mementingkan kebutuhan orang banyak daripada kebutuhan pribadi. Itu yang kedua ya, yang masalah Rasul suka memberi atau bersedekah. Dan tingkatan sedekah ini ada beberapa, ada 3. Pertama ada saho atau sahowah, kalau diminta baru dikasih. 2 ada jud, tidak perlu diminta dia ngasih. 3 isar, jangankan untuk harta lebih, harta yang pokoknya saja akan dikasihkan kepada orang lain. Itu tingkatan dermawan atau sedekah. 1 saho lamun dipenta karek keluar, eta teh dermawan kene, tingkatan hiji. Ketika ada panitia maulid minta ke rumah dikasih, nah eta saho. Tapi ada yang jud, nanya ke Pak Badri, ini anggarannya masih kurang atau gimana? Ini saya ada, eta jud. Ada yang isar, sudah dari saya semuanya gitu. Warga mah tinggal hadir saja, makan saja, nggak usah mikirin sirkuril apa donasian. Nah itu yang terakhir, isar namanya. Nah koret juga ada tingkatannya. Pertama nih ada yang namanya bakhil. Bakhil itu ke orang lain pelit, tapi untuk kebutuhan pribadi ya royal. Artinya kalau ingin ngasih ke orang lain makanan, orang tersebut harus ikut makan dengannya. Jadi dia neraktir karena memang untuk dia sendiri, ya itu namanya bakhil. Ada yang lebih parah namanya syuh. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja ya pelit. Sampo sudah dicampur dengan air, gak dibeli lagi, udah pelit teh. Untuk sabun udah dicampur air, skincare udah tinggal bikin karena di apa, kalau ini sunblock kan suka digunting ya, kalau udah habis digunting tuh. Nah terus diambil tuh dalamnya tuh, bisa dipikak gitu. Eta teh namanya syuh.
Artinya jangankan ke orang lain, sama diri pribadi saja pelit. Kebutuhan pribadi pelit. Nah kan tengah baso lebar. Nah kan untuk cendol lebar. Padahal tidak sorangan. Ini hati-hati nih, akhlak mahmudahnya. Tadi akhlak mahmudahnya sedekah, sekarang majmumahnya tadi sudah bakhil tabasuh, wah repot. Kalau bakhil masih ada toleransi, dajang sorangan mah teu. Tapi kalau sudah syuh, wah bahaya. Jangankan untuk orang lain, untuk sendiri saja tidak ada. Nah itu. Nah untuk menuju ke situ, menuju akhlak yang baik, bukan hanya ilmu saja Pak. Karena kalau ilmu, iblis juga kurang kumaha, loba ilmu. Ada yang namanya zikir. Nah, jadi di sini nanti dikasih ingat Kang ya, pemitos tabu salapan wartosan abi, karena cenah dina random acara jam 9 itu sudah harus makan-makan. Jadi bapak-bapak kayak tenang Pak, jam 9 langsung makan-makan, jangan dulu pulang semuanya. Habis acara Maulid Nabi, nah ramah tamah dulu. Jadi pulang dalam keadaan kenyang, dan nanti subuhnya awal waktu ya, jam 4.28 jangan lupa. Jam 4.28 sekarang subuhnya, bukan jam 5, jam 4.28. Jadi ada yang namanya zikir Pak, untuk membentuk akhlak yang baik itu. Karena kalau ilmu saja terkadang kita perang dengan keinginan hawa nafsu kita. Maka dengan pertolongan Allah lah kita bisa meraih akhlak yang baik. Salah satunya tadi, yang gemar bersedekah itu kalau tidak ada zikirnya itu nggak akan terjadi. Baik, kita mulai, apa itu zikir? Dan adakah kewajiban berzikir dalam Quran? Banyak Pak. Jadi perintah Quran banyak sekali tentang kewajiban berzikir. Jangan dianggap sepele dan jangan salah perspektif tentang zikir, karena zikir itu tidak sempit Pak. Tidak mesti duduk sila ngadep kiblat, pegang tasbih terus sambil baca-baca, nggak kerja nggak apa-apa, nggak seperti itu. Jadi luas cakupan zikir itu. Salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adkurkum, maka wajib berzikir kalian kepadaku, maka aku akan memberikan pahala. Di dalam tafsir, sahabat Ibnu Abbas mengartikan zikir adalah taat, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi zikir itu luas ternyata. Apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, itu zikir. Apa yang dilarang Allah ditinggalkan, itu juga zikir. Jadi tidak mesti harus ada subhanallah, subhanallah. Kang ari cau sabarahan amis teu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kumaha Kang ieu teh sakilona teh hayong anu bararadag subhanallah, enggak seperti itu. Ada orang kan terus lisannya berzikir subhanallah sampai ditanya oke, subhanallah bade ka mana Pak? Punten pami bade ka Masjid Asy-Syaikh ka mana? Subhanallah, subhanallah. Enggak gitu juga ya. Maka menurut sahabat Ibnu Abbas, arti daripada kewajiban zikir itu adalah kewajiban mentaati Allah. Maka adkurkum, Allah pun akan memberikan pahala, memberikan pertolongan. Ini kita luruskan nih, kalau di Quran terjemahan itu artinya maka berzikirlah kalian kepada Allah, maka ingatlah kalian kepada Allah, dan Allah akan ingat kepada kalian. Kita rubah artinya, maka sebutlah Allah, maka Allah akan sebut nama kalian. Itu salah juga. Ketika kita bilang subhanallah, cek Allah teh Bapak, cek Ibu
subhanallah sik Allah teh ibu. Artinya ketika kita menyebut Allah, Allah tidak menyebut nama kita satu-satu, tapi artinya adalah Allah akan langsung memberikan pahala dan akan menolong kita. Maka ketika kita taat, maka akan ditolong oleh Allah. Itu perintah di Al-Baqarah 152. Dua, di Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, wajib berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan wajib bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan waktu sore. Nah, ini yang kedua perintah, zikir kepada Allah yang banyak, bukan sedikit tapi banyak, dan tasbih di pagi hari dan sore hari. Seminimal-minimal tasbih kita itu pada subuh dan pada maghrib, Pak. Kita subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di pagi dan sore itu kewajiban, Pak. Jadi gak ada istilah zikir sunat, Pak, gak ada. Perintahnya bukan satu, dua, banyak di Quran. Itu baru dua ya. Ada lagi Al-A'raf 205, wadkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah kepada Tuhanmu dengan dirimu, dengan jiwamu. Itu lebih dalam lagi maknanya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan betapa besarnya pengaruh zikir, betapa besarnya zikir menurut Allah. Wala zikrullahi akbar, dan yakin mengingat Allah adalah perkara yang sangat agung. Akbar itu artinya apa, Pak? Maha besar. Nah, sok silakan sambil diopi ya, karena baru mulai nih kan Maulid Nabi setahun sekali ya, lebih dari jam 9 nggak apa-apa, sambil dimakan aja pada nggak apa-apa. Nggak ada larangan makan di masjid, nggak ada. Yang ada itu larangan mengotori masjid, catat ya. Nggak ada larangan minum di masjid, yang ada itu membuat masjid menjadi basah kuyup kotor. Nah itu. Nggak ada larangan merokok di masjid, yang ada larangan menyakiti lingkungan di masjid jadi bararau. Nah ya tahu cool. Jadi salah orang mengatakan, Kang nggak boleh makan, minum, ngerokok apalagi di masjid. Nggak ada larangan itu. Adanya larangan membuat kotor masjid. Jadi masjid itu bararau bako, senang lain barau parfum. Yang sunatnya itu bakar buhur, Pak, di masjid tuh. Buhurnya itu aroma Madinah, Hajar Aswad, Kiswa, itu enak asapnya itu. Yo wangi. Beda dengan bako. Kalau bako diisap, saya juga sama perokok, Pak. Makanya saya mewakili orang-orang yang merokok. Tidak ada larangan merokok di masjid. Yang ada larangan membuat masjid bau dengan asap rokok. Itu, Pak, itu ayat-ayat yang bercerita tentang kewajiban zikir. Kemudian ayat tentang fadilah zikir. Al-Quran surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu Quran, salawatnya 100. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Itu juga al-maksurat, zikir dicicil. Sore 100 lagi, sambil naik motor ya, berangkat kerja 100, pulang kerja 100. Nah nanti kita bahas aipiat zikir itu, apakah harus menekong pakai tasbih, nanti ada.
Jadi nanti kita bisa memanfaatkan waktu kita kerja dengan zikir. Lagi nyetir mobil dia sambil zikir, nggak perlu dihitung udah 1000 2000, nggak perlu, yang penting kita zikir terus, mau tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kemudian Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar, salah satunya bagi orang yang berzikir. Kemudian surat Al-Jum'ah ayat 10, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kepada Allah yang banyak maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, itu awal tentang kita membahas zikir. Kita langsung ke poin, Pak. Ini serius nih ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini serius karena ini saya amati jarang yang menyentuh ke ranah zikir seperti ini, karena kalau di kalangan tertentu itu ada patokannya, Pak. Misalnya ada kalangan tarekat sempit zikirnya, Pak. Itu saja yang dibaca, sehingga orang yang berbeda dengan tarekat tersebut dianggap pemahamannya tidak sampai. Cenah masih kene syariat eta mah urang mah geus tarekat eta bahasana kitu. Eta mah zikir syariat, ieu mah zikir tarekat pokna teh kitu. Baik, kita bahas langsung apa itu zikir. Dan ini menyentuh tadi kata Bapak Eman Sulaiman juga, di kita itu lagi kacau-kacaunya ekonominya, pendidikannya, sosialnya, budayanya, kabeh geus diacak-acak. Apa atuh kunci solusi segala masalah? Ada di zikir. Karena zikir adalah perbuatan yang sangat agung yang mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, ayat wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun itu turun ketika perang, Pak. Jadi orang perang zikir menang, Pak. Jadi ayat ini turun ketika perang. Jangan dikira ketika habis sholat, bukan. Tapi ketika perang diayunkan pedang sambil berzikir. Jadi bukan marah-marah ke musuh gitu, perang jeung kafir teh, tapi sambil zikir Allahu Akbar. Kadang kita suka salah juga nih, orang yang demo bilang Allahu Akbar, mengkul pentongan, sweeping tempat-tempat haram disebut. Nah, cenah make Allahu Akbar. Panayatna gitu turun ketika waktu perang. Ingatlah kepada Allah yang banyak agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi diperintahkan nih orang muslim, sahabat, ketika melepaskan pedang itu harus sambil zikir. Jadi bukan kumuk ya bukan gitu, tapi Allahu Akbar gitu sambil perang itu. Dan kadang kita jadi salah sekarang pemikirannya. Nah, pasti orang marah-marah sambil Allahu Akbar. Nah, pasti orang bubarin orang-orang yang gak puasa pakai takbir. Jadi salah kan ya, salah persepsi. Padahal itu ayat ada perintahnya ketika berjihad, berperang melawan kafir, sambil mengayunkan pedang, sambil berzikir yang banyak agar mendapat kemenangan. Dan terbukti dari sekian banyak peperangan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, hampir seluruhnya mendapat kemenangan. Gitu ya. Jadi zikir itu adalah sumber kemenangan. So, dicarekan ku bojo ge zikir ya, Pak. Bapak mah geus tanggal 20 hiji mana can aya keneh geus berek beak. Nah, zikir we. Astagfirullah. Insya Allah nanti gak akan jadi, Pak, perangnya itu gak akan jadi. Ya, balik zikir ya. Pertama, zikrun bil lisan. Zikir dengan lisan, artinya menyebut atau membaca. Ini zikir nih. Jadi menyebut siapa? Allah. Membaca apa? Kalam Allah. Ini zikir. Zikir artinya menyebut atau membaca. Ini yang pertama. Dengan apa? Bil lisan, dengan lisan kita.
baca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, baca surat-surat dalam Quran itu zikir, baca sholawat zikir. Apa patokan zikir? 10 kalimatin fihi lafdul jalalah. Setiap kalimat yang ada lafaz Allah itu disebut kalimat zikir. Contoh nih, jangan bahasa Arab, bahasa Sunda saja bisa jadi zikir kalau yang dibicarakan di dalamnya adalah Allah kebesaran, Allah keagungan, Allah ilmu, Allah. Jadi tidak sempit, Pak. Zikir tidak sempit. Tidak milik orang Arab saja, kita juga bisa zikir dengan bahasa Sunda. Hanya saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu Arab bahasanya, karena beliau orang Arab. Coba saja kalau diturunkan di Pataruman, mereka jadi bahasa Pataruman zikir itu. Ya Allah, itu pertama nih. Jadi zikir bilisan dengan membaca atau menyebut. 2, dikrun bil kolbi, dikir dengan hati, artinya mengingat. Nah, ini mah mengingat lebih enteng lagi, tidak perlu rangkaian kalimat seperti layaknya pujangga, tapi cukup dengan ingat. Maka itu juga dikir. Ingat kepada nikmat Allah, maka sama dengan ingat kepada Allah. Ingat dengan dosa yang kita lakukan, itu juga mendorong kita untuk mengingat Allah, zat yang maha pengampun. Itu Pak. Jadi dikir dengan hati, yaitu dengan mengingat-ingat Allah. Kalau belum bisa mengingat Allah, mengingat hal-hal yang mengantarkan ingat kepada Allah. Contoh, habis gajian, dapat nikmat, dapat bonus dari Allah, kita semakin intens mengingat Allah itu dengan wasilah atau sabab adanya nikmat dari Allah. Ada sebagian orang yang berprinsip begini, Pak. Naon cenah inget teh karena nikmat, naon cenah inget teh karena dosa, inget maka Allah. Nah, dijawab oleh kita, ingat kepada nikmat Allah sama dengan ingat kepada pemberi nikmat. Jadi hakikatnya ingat kepada nikmat itu ingat kepada pemberi nikmat. Itu yang kedua, dikir nih. Yang ketiga, dikrun bil jinan atau bil arkan, zikir dengan jasad kita. Artinya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Ini zikir yang lebih sulit lagi daripada zikir hati dan zikir lisan. Karena jarang loh Pak, orang terkadang ada spesifik tukang zikir, tapi jarang berjamaah, subuh kaberangan. So, ada orang yang ahli ziarah kubur, ahli zikir, di mana-mana zikir, ada maulid datang, manakiban datang, terus tablik akbar datang pas waktu subuh, di masjid. Ini jarang karena tingkatannya lebih tinggi. Dikrun bil arkan atau bil jinan, yaitu dikir dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berarti sholat, saum, zakat, sedekah, kemudian gotong royong lingkungan bersih-bersih, bangun masjid, itu juga bagian dari dikir. Dengan apa? Dengan arkan atau dengan jinan. Yang dimaksud dengan jinan arkan di sini adalah sesuatu yang terlihat zohirnya, pergerakannya, hartanya ada diinfakkan, masih banyak. Tapi orang yang mau mengkaji syarat wudhu,
rukun wudu, fardu wudu, sunat wudu itu sedikit. Pembatalan wudu kebanyakan orang dalam ranah ini masa bodoh. Pokoknya mah da dina iklana wudu teh siga kitu, cenah dina iklan adan teh tuturkeun. Dan cenah ningali dina sinetron wudu teh cenah artis oge siga kitu dituturkeun ku urang tanpa tahu mana yang fardu, mana yang sunat, mana yang makruh gitu. Itu yang paling the best. Dzikrun bil fikroh, berzikir dengan menggunakan akal pikiran kita, diolah supaya bisa menguasai dan mengajarkan kembali ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh agama. Mohon maaf Pak, ilmu yang diwajibkan oleh agama itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain tadi sudah disebutkan di awal, fikih, akidah, tauhid, itu bagian dari fardu ain. Ada juga yang fardu kifayah. Kalau di satu daerah tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka seluruhnya mendapatkan dosa. Apa? Belajar nahwu. Ini teh mubtada, khobar, fiil, fa'il. Itu atau kudu di JR ke, di PS ke, dijabarkan gitu. Itu nahwu ya. Gak ada orang yang belajar nahwu di satu daerah, maka seluruh penduduk daerah tersebut dosa. Udah diajar kalamuna lautun mufidun kastakim waspun wa fi'lun summa harfunil kalim. Gak ada orang yang belajar itu di daerah Anda, maka seluruh penduduk di daerah Anda mendapatkan dosa. Ngawalangnya ya Allah. Jadi kita pas dihisab teh dosa gusti dosa naon? Iya dosa teh diajar nahwu. Da atuh cenah abdi teh lain santrinya bongan sa lembur teh nu diajar nahwu. Jadi eueuh nu ngagugurkeun ka kewajiban mantap kudu aya ilmu sorof. Tidak ada yang mempelajari ilmu sorof, ilmu mengenali perpindahan kalimat-kalimat dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian ke masdar, kemudian ke fi'il amar, ke fi'il nahi. Gak ada di satu daerah. Contoh di Pataruman ini yang belajar nasoroyan suruh nasor, bahwa nasirun wadaka mansurun. Eta teh tafsir anu paling ponok ya, tasrifan paling ponok aya nu panjangna, masdar ge sabaraha hiji, fiil na ge sabaraha hiji, ieu mah nu pokok-pokona we lah. Dan tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, dosa satu penduduk kampung tersebut. Tidak ada yang belajar ilmu balagoh, nu ngaji Jauhar Maknun, dosa salah lembur. Si taloba eta teh dosa teh geus tilu tah. Teu ngaji nahwu, teu ngaji sorof, terus teu ngaji balagoh. Di hiji lembur, nu ngaji eta dosa kabeh. Tuh. Asa sieun oge sebab 12 pan ge jante paling sabaraha pan meureun 4 pan, 5 pan, 6 pan. Jarang 12 pan komo jeung munadoro jeung istiqomah lieur. Makanya perlu kita tinggal di satu daerah yang mana di daerah tersebut ada santri yang mewakili. Istiwakilan kujang santri cenah diajar ke karariuma sabab naon otak geus mung mikir. Itu zikir yang keempat paling tinggi pahala apa di dalam hadis dikatakan tafakkaru sa'atan fi khalqillah khairun min sab'ina sanata min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir 1 jam makhluk-makhluk Allah, salah satunya berpikir tentang ilmu-ilmu agama, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Sebabnya fakta mengatakan banyak orang sepuh masih ibadah tapi jarang diajar nahwu, jarang diajar sorof, jarang diajar balagoh, mantek, mani.
makanya loba kitab-kitab nanti Pak, atau minimal orang salamat kenela we ngaji jurumiyah, ngaji matan bina. Kalau waktu karena balagon ada malah ngerti karena balagon lamun nahu jeung sorok nancan gitu. Terus leletikan heula tajang nyalametkeun naon, jang nyalametkeun salalembur Pak. Kalau tidak ada nyieun atuh sok nyieun santri, entong nyieun calon pejabat kumpul atuh. Reproduksi teh ya. Anak teh calon naon, calon insinyur, nah hiji mah tuh calon ustad atuh gitu dipasantrenkeun supaya naon nyalametkeun salalembur. Itu yang keempat, zikir dengan pikiran, ini paling the best. Karena banyak orang yang ahli zikir, ribuan zikir teh, ratusan ribu bahkan ada raja rajin sholawat. Tapi jarang ngaji. Kadang dina ngajina ngan ngaji anu tematik. Bukannya saya tidak suka dengan yang tematik, tapi yang disentuhnya bukan yang prinsip seperti fardu ain. Seperti dibahas tentang sholat, wudhu, bagaimana cara masbuk. Kadang jelema loba kena minta apa tentang masbuk. Contoh gitu ya, ada orang yang sholat masbuk tapi rokaatnya lebih, atau ada juga rokaatnya kurang, jadi teu-sah sholatna. Contoh nih, imam sudah 1 rokaat, maju rokaat kedua, imam lagi baca surat, Alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tiba-tiba ruku imam, maka si makmum yang dari belakang masuk kemudian langsung ruku, dan pas si makmum ruku si imam sudah i'tidal. Makmum teh Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka itu tidak dapat rokaat. Karena yang mendapat 1 rokaat itu adalah yang mengikuti ruku dan tumakninah rukunya imam gitu. Jadi yang di pikiran si masbuk itu pertama takbiratul ihram langsung ruku, jangan baca yang lain lagi. Kalau dapat 1 rokaat, pas imam lagi baca surat, makmum datang, takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, disertai dengan niat dalam hati dengan tujuan sholat fardu maghrib umpamanya, atau sholat fardu asar. Langsung begitu langsung ruku. Nah pas makmum masbuk ruku, imam masih ruku, itu dapat 1 rokaat. Ya itu ya masalahnya di situ, pangkal masalahnya. Ada orang juga yang masuk udah dapat 1 rokaat, malah ditambahin 1 rokaat, dan cing manehanana eta teh lain sarokaat, ayeuna sholatnya jadi batal karena menambah rokaat. Ada juga yang mengurangi rokaat. Nah, itu ya eta masalah masbuk. Oke. Sama naik kok. Nah, ada ya, bagus. Itu Pak, masalah prinsip yang harus digalakkan di majelis taklim kita itu. Makanya saya mau kemana-mana teh, lamun pengajian teh nu dibahas teh takrib deui, takrib deui. Kenapa sih yang dibahas teh wudu, adu, sholat, najis, eta we cenah Ustaz Sandi mah. Ya karena di majelis taklim yang lain itu tidak pernah disentuh. Bagaimana disentuh nanti tentang karomat, tentang jampe doa agar usahanya lancar, rezekinya berkah. Ya, rukun sholat ada berapa? Ya segitu Ustaz. Ada 17. Di dalam kitab Ihya ada 19. Di dalam fikih yang lain ada 14. Tumaninah masuk ke dalam rukun yang lain seperti ruku dengan tumaninahnya dihitung 1 menurut madhab yang lain ya, atau mayoritas.
Jadi kenapa ada 14, ada 17, ada yang 19, ada yang 18 juga. Itu Pak, jadi harapan adanya majelis taklim itu untuk menggugurkan kewajiban kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Pentingnya di situ. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mensucikan najis, Pak. Apalagi sekarang udah pakai mesin cuci di mana-mana, Pak. Ini semakin membuat khawatir baju yang kita pakai itu adalah baju yang terkena najis. Karena kita tidak tahu baju siapa di antara keluarga kita yang ada najisnya. Sementara kita mensuci dan mencuci bajunya dalam satu bejana, yaitu mesin cuci. Contoh kecil nih bagi ibu-ibu nih, ilmu mencuci saya sampaikanlah kenapa orang mapainya, karena beberapa kali mengadakan kajian di komplek-komplek itu pembantu-pembantu atau ibu rumah tangga itu kurang paham tentang ilmu mencuci. Taunya itu ilmu baju wangi, ilmu baju bersih, tidak baju suci. Beda itu. Kalau suci memang belum tentu wangi, gitu ya. Tapi yang wangi juga belum tentu suci. Jadi kalau yang suci itu mah pasti diterima, dipakai sholat. Tapi kalau yang bersih saja tidak suci, tidak diterima. Ini ya Pak, mesin cucinya kita pakai yang 2 tabung saja, jadul, masih kena loba nu make. Yang 1 tabung kan masih jarang ya. Jeung lila nih senage saja, mau otomatis itu banyak. Maka nanti ada caranya, ini cara yang 2 tabung dulu. Yang jadul nih. Masukkan dulu baju semuanya. Misalnya sekeluarga nih ada 4 orang, masukkan semuanya. Mesin cuci dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa ya. Jangan dulu dicampur dengan sabun atau apapun itu, molto atau apapun. Masukin dulu situ. Setelah masuk, baru datangkan air. Air saja, jangan dengan sabun, air. Datangkan air sampai memenuhi baju, sampai merendam baju. Setelah terendam semuanya, puter. Diputar beberapa detik atau berapa menit sambil kita datangkan air. Nah setelah dirasa cukup, dikucek-kucek, anggaplah dikucek-kucek itu sampai najisnya hilang dengan bentuk-bentuk najisnya, baru air dibuang. Nah itu bajunya sudah suci, tinggal kita bikin wangi dan bersih dengan sabun. Ya. Kalau yang nyucinya tidak seperti itu, dikhawatirkan memang ya fikih itu harus objektif, harus ada bukti, tidak diterka-terka. Tapi kemungkinan besarnya ada najis di situ, karena kan tidak tahu pakaian dalam ada kena cipratan air kencing atau cipratan air madi. Ya, itunya bagi ibu-ibu nih, bapak-bapak nih pulang rumah kasih tahu. Jangan dulu dicampur sabun, jangan dulu airnya dipakai molto, tapi masukkan dulu bajunya, datangkan airnya. Jangan terbalik, jangan airnya dulu didatangkan baju, itu namanya jadi mutanajis. Tapi baju dulu, baru datangkan air. Ya, kita kalau dulu disuruh belajar nyuci, kadang sok dibalik, China lah dikana ember, terus bajunya dikana ember. Yang benar itu bajunya masukin ember, datangkan air, baru baju tersebut jadi suci. Karena sifatan air itu bisa suci dan mensucikan itu kalau airnya datang. Mohon maaf, bukan airnya didatangi, tapi airnya datang. Ini najis, misal air datang ke sini, ini bersih. Tapi kalau airnya di sini, misal ini najis, masuk sini, airnya jadi mutanajis. Ini bayangkan mesin cuci penuh dengan air. Ini baju yang ada najis, kita masukin di sini, ini jadi najis. Jadi semua baju yang ada di wadah ini ke bawah najis. Jadi menyebabkan najis. Beda halnya
dengan bajunya di sini, airnya didatangkan dari luar di sini. Ini mensucikan. Terus setelah disucikan, buang airnya. Baru dengan sabun, baru pakai molto dan lain sebagainya. Nah, kalau yang selama ini cara mencuci bajunya tidak benar, berarti baju yang kita pakai itu masih ada najis. Dan najis itu ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada najis yang tidak terlihat tapi hukumnya disebut najis. Ada najis yang memang terlihat, hati-hati. Misalnya yang bekas ngompol itu pakaian anak kita, tapi digabungkan dengan pakaian kita mencucinya, maka pakaian kita jadi terkena apa najis, terbawa najis. Maka cara mencucinya harus yang tadi. Pakaiannya masukin dulu ke mesin cuci, datangkan air sepenuhnya sampai menggenang baju, kemudian bilas, buang airnya, baru tambahkan deterjen. Maka baju Anda ya suci, ya bersih, ya wangi. Bagaimana dengan mesin cuci yang otomatis? Robah dulu setelannya kepada setelan hijab atau setelan sutra. Jangan dulu kasih deterjen, tapi langsung seperti tadi, bajunya dimasukin dulu, langsung kasih air sampai selesai, sampai kering. Tenang, udah capek oke, udah cenah usah atau lila gitu mah, mending lila, mending bersih atau suci. Gitu. Itu yang satu tabung tuh. Lebih ribet, jadi 20 menit itu nyucinya dengan air saja, tidak pakai deterjen tuh, sehingga kering. Nah, baru setelah baju kering dan keluar dari mesin cuci, kita nyuci normal dengan pakai deterjen. Itu ya. Ini ART-nya, kalau punya ART dikasih tahu. Kalau tidak ada, ya ibu negara saja yang suruh nyucinya, dikasih tahu begitu caranya. Jadi biar tidak capek. Nggak usah dilihat satu-satu kolornya. Wah, ini ada bekas air kencing, nih pisahin. Nggak usah, langsung saja. Cara pikir memudahkan. Kan di kita mah emang harus cepet, harus serba cepet, karena waktu kebanyakan habis di jalan. Makanya kalau perkara nyuci jadi lama, kurang bijak juga. Jadi caranya seperti tadi. Itu Pak, dikrun bil fikroh, dikir dengan cara mengolah otak kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah, dan derajatnya ini paling tinggi, karena sholat tidak sah kalau bajunya najis, sholat tidak sah kalau wudhunya tidak benar, sholat tidak sah kalau pikirnya amburadul. Itu ya, itu panginten gitu tisim kurimah. Itu zikir yang tadi kita bahas adalah kunci pokok untuk kita meneladani akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung. Karena dengan satu saja akhlak Nabi yang tadi kita bahas, Nabi tidak pernah menolak pemberian permintaan orang lain. Itu belum bisa, rasanya belum bisa 100% kita langsung memberikan permintaan orang yang minta ke kita. Itu Pak Panita. Kemudian dikir terbagi dua, ada dikir muqayyad, mohon maaf, ada dikir apa? Muqayyad. Artinya dikir yang memiliki aturan main, baik waktunya, tempatnya, jumlahnya, itu disebut zikir muqayyad. Contoh zikir muqayyad: doa sebelum tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, pagi-pagi, sore-sore, setelah sholat fardu, itu zikir muqayyad, yang mana ada di hadis-hadis Nabi itu. Dan keutamaan daripada zikir muqayyad
ini memiliki pahala yang double-double. Kenapa? 1 pahala zikir, 2 pahala sunnah Nabi. Artinya ketika kita beres sholat nih Pak, jangan zikirnya Allahumma lantas jalan, mohon maaf. Habis sholat itu jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Kita lihat fenomena sekarang, orang-orang habis sholat itu zikirnya apa? Allahumma lantas jalan, kerja lagi. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan deh, yang kerja lagi. Tapi biasakan zikir dulu, ya minimalnya istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, Allahumma inni ala zikrika, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, la ilaha illallah wa la syarikalah. Itu disebut zikir muqayyad. Dan bukan kaleng-kaleng pahalanya Pak. Illa ghufiralahu, kecuali akan Allah ampuni orang tersebut. Wa in kanat khotoyahu misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Artinya dosa yang sangat banyak akan Allah ampuni bagi orang yang membiasakan membaca zikir muqayyad setelah sholat fardu. Itu kelebihan zikir muqayyad tuh. Mau tidur nih, ada riwayat Bukhari Pak, zikirnya enteng sekali. Anak kecil pasti paham. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW ketika berbaring hendak tidur, maka beliau berzikir dengan kalimat Bismikallahumma ahya wa amun. Cenah ada sok ditambahan pakai wa bismika, nggak apa-apa, yang penting muqayyadnya itu terbawa. Artinya jangan dikorupsi, dari muqayyad dikurangi, tapi kalau mau lebih silakan. Jadi lebihnya masuk ke dalam mutlak. Yang muqayyad, Nabi bersabda doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Di kita ditambah lagi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu berarti nambah kepada yang mutlak. Jadi yang muqayyadnya dibaca, yang mutlaknya ikut terbaca. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu disebut zikir muqayyad. Pahalanya selain zikir mendapat pahala menghidupkan sunnah Nabi. Riwayat Bukhari. 2, ada zikir mutlak Pak. Zikir mutlak itu tidak terikat waktu. Mau pagi-pagi silakan, sore silakan, malam silakan, atau mau pagi menjelang siang atau siang menjelang sore silakan. Apa itu zikir mutlak? Banyak jenisnya. Hanya saja saya sebutkan beberapa zikir yang paling utama. Riwayat Tirmidzi mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Riwayat Tirmidzi. Riwayat Bukhari mengatakan bahwa zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu zikir mutlak, kapan saja utama. Kemudian 4 ucapan yang paling Allah cintai. Riwayat Bukhari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholawat, 1 kali sholawat 10 rahmat, dihapus 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, ditulis 10 kebaikan, dan diangkat 10 derajat. Itu sholawat. Nah, ini udah jelas nih ya. Ada muqayyad, ada mutlak. Hanya saja kalau ada yang muqayyad, maka muqayyad harus didahulukan. Contoh gini, kita mau makan atau mau tidur, doanya Nabi Bismikallahumma ahya wa amut. Dan kita baca Al-Baqarah ketika tamat, Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum khatamullah umpamanya begitu. Itu bukan bukan tidak lebih utama, hanya saja
muqayyadnya harus didahulukan. Artinya apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi itu yang didahulukan dulu. Jadi mutlak bisa kalah dengan muqayyad dalam momen-momen tertentu, seperti habis sholat istighfar dulu, jangan langsung buka Quran, jangan langsung la ilaha illallah habis sholat ya, tapi istighfar dulu karena tuntunan nabinya istighfar dulu, itu disebut muqayyad. Jadi kalau berbenturan dengan muqayyad, maka yang dzikir mutlak ini kalah keutamaannya dengan yang muqayyad. Selepas muqayyad maka mutlak menjadi utama lagi di waktu manapun dan kapanpun. Begitu Pak, mungkin itu dari saya ya. Ya, riwayat Bukhari diamalkan ketika Bapak berbaring di tempat tidur, baca bismikallahumma ahya wa amut. Kalau memang udah terbiasa pakai wa bismika amut, silahkan, gak apa-apa. Yang penting pokoknya muqayyadnya bismikallahumma ahya wa amut. Sudah muqayyad silakan baca yang mutlak. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mungkin ini salah satu kenapa tidur kita kadang berkualitas kadang tidak. Bisa jadi di satu waktu kita berdoa tidurnya jadi berkualitas, di satu lain lagi, di satu sisi lagi kita tidak berdoa, jadi sarena 8 jam tapi tuluh keneh wae. Ti jam 8 hudang jam 4 tapi tuluh keneh wae meureun teu maca doa. Itu mungkin dalam acara Maulid Nabi ini, marilah kita sama-sama untuk akhiri dengan doa ya. Mari ibu bapak-bapak kita membaca dulu satu bait Maulid Nabi, lalu kita tutup dengan Mahalul Qiyam ya. Nggak apa-apa ini Pak Badri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kita berdiri sama-sama kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.